Dan siapa sangka pada tanggal 29 Oktober lalu, melalui keluarganya, Nuri telah mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama Tebet, Jakarta Selatan. Dan rencananya pada tanggal 9 November nanti, Nuri akan dinikahi oleh calon suaminya di Masjid Al-Ijtihad Tebet Barat, Jakarta Selatan. Hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 ada yang memberikan berkas pernikahan, mendaftarkan pernikahan atas nama Nur. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Satu pekan setelah penangkapan Kabul Basuki alias Tesi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri lantaran menyimpan syabu-syabu seberat 1,06 gram di dalam tempat kacamatanya, belum diketahui pasti penyebab komedian yang kerap tampil nyentrik ini menggunakan obat-obatan terlarang itu. Tesi sendiri hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati lantaran menenggak cairan pembersih lantai saat penangkapan itu terjadi. Lalu benarkah jika pencekalan dari KPI terkait larangan untuk menampilkan program yang bermuatan seorang pria berpenampilan seperti wanita berimbas pada Tesi dan akhirnya membuat ia depresi hingga melarikan masalah ini dengan mengkonsumsi narkotika? Memang yang saya tahu itu dia stres itu karena memang dia tidak boleh tampil di media. Jadi udah 6 bulan ini rupanya KPI membuat edaran ke media-media TV untuk tidak memakai Tesi tampil kapasitas waria. Saya perlu meluruskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sama sekali tidak pernah mencekal artis. Ini untuk meluruskan apa yang beredar di masyarakat, khususnya di sosial media. Karena memang bukan kewenangan KPI untuk menegur artis apalagi mencekal mereka tampil. Nah, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 hanya mengamanatkan KPI untuk memberikan sanksi atau teguran kepada lembaga penyiaran. Dilarang menampilkan adegan pria berpakaian dan berperilaku kewanita-wanitaan. Nah, tujuannya apa? Ini untuk melindungi anak dan remaja. Dan ketika Tesi masih terbaring tak berdaya di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya, perdebatan tentang sosok yang mengaku sebagai pengacara Tesi mulai bermunculan. Salah satu sahabat Tesi, Doyok, menegaskan bahwa hingga kemarin Tesi belum menggunakan kuasa hukum. Baginya, siapapun yang mengaku sebagai pengacara itu hanya isapan jempol semata. Nggak ada pengacara. Siapapun yang mengaku pengacara itu bohong. Suruh ngadepin saya. Jadi begini, ini kan Mas Tesi disembuhkan dulu, dinormalkan dulu, baru proses berjalan gitu. Kalau sekarang kan polisi juga nggak bisa menyidik dong, kan lagi begini gimana? Jadi jangan karena si Tesi tidak bisa memberikan menandatangani karena dalam keadaan sakit terus dianggap dia tidak boleh didampingin, tidak seperti itu. Tesi belum memberikan kuasa karena memang Tesi masih diinfus gitu. Dia belum bisa bicara, dia masih diinfus dan memang dia benar-benar masih belum pulih. Tapi saya sudah melihat dia di rumah sakit Polri dan dia sudah kasih tangan dan dia bilang begini sama saya gitu. Nah, apa saya suruh dia teken, tangannya diinfus kan tidak mungkin. Nah, Terlepas dari perdebatan soal kuasa hukum Tesi, ada rasa tak percaya dari para sahabatnya ketika sang komedian senior satu ini didapati meminum cairan pembersih lantai. Entah apa alasan sebenarnya hingga membuat Tesi melakukan hal nekat itu masih menjadi teka-teki. Lalu apa kata para sahabat melihat Tesi harus dirawat hingga saat ini akibat melakukan aksi tersebut? Karena Mas Tesi kok sampai minum itu apa tujuannya? Kan gitu. Mungkin ada pertanyaan, loh kenapa Mas Tesi kok sampai minum cairan itu? Apa tujuannya mau bunuh diri? Menurut analisa bisa juga. Nah, karena apa? Karena gini, begitu sudah tertangkap, stres, shock, depresi, panik. Ya udah, daripada nanti saya disebar-sebarin nama saya udah gini, teman-teman saya gimana, ya udah. Enggak itu aja, mati sekalian. Saya juga bingung, dia seorang gagah marinir gitu kok berani mau bunuh diri kan, ya kan? Itu yang kita belum jelas. Kalau tadi itu Mas Tesi bisa cerah, bisa saya tanya, Mas gimana kabarnya? Kenapa kemarin? Pasti dia jawab kan, sakitnya di sini. Di rumah cincinnya nggak dipakai.
Akibat aksi nekat Tesi ini, ia pun harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut Doyok, Nunung, Kadir, dan sejumlah sahabat lain yang membesuk Tesi Kamis kemarin menyatakan bahwa sang komedian belum bisa berkomunikasi akibat mengalami luka serius di bagian tenggorokannya. Bahkan dari pertemuan mereka, benarkah jika hanya ada air mata Tesi yang menjadi duka bahwa ia sangat menyesal dengan perbuatannya? Alhamdulillah beliau sudah membaik, ya kan? Karena kita berikan semangat, walaupun gimana kita sebagai rekan seprofesi harus memberi semangat. Karena apa? Masalah ini kan juga saya alami dulu, ya. Ini memang labil kondisinya waktu itu kan. Nah sekarang alhamdulillah udah bisa ngobrol dikit-dikit, ngobrol. Ya nangis sih. Nangis. Ya kita juga semua nangis. Yang namanya penyesalannya akhirnya kan begitu. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat berlalu. Yang jelas sampai sekarang tidak bisa diajak ngomong. Belum bisa diajak ngomong Menangis. Karena tenggorokannya masih makan aja masih lewat. luka. Jadi pakai infus dia, makan pakai infus. Kalau dari raut wajahnya pasti menyesal banget. Orang nangis terus, tadi dilihat juga nangis. Cuman ngomongnya memang belum bisa keluar dari omongnya. Makan aja belum bisa. Jadi tenggorokannya kata ibu. Memang untuk sementara tidak boleh bicara sama dokter. Karena apa ya, kayak radang gitu ya. Ibaratnya sini apa? Sariawan di dalam. Semoga Mas Tesi lekas sembuh dulu. Pokoknya Mas Tesi sembuh dulu biar prosesnya nanti cepat ya, terus Dan tabah menghadapi semua kenyataan ini. semua diambil hikmahnya. Dan setelah 2 kali gagal melenggang ke kursi pelaminan, yakni ketika bersama Ferry hingga pria dari negeri jiran yang masih berhubungan keluarga dengan Siti Nurhaliza, Adam Yahya, maka kali ini ia justru terkesan menyembunyikan kabar bahagia tersebut. Dan siapa sangka pada tanggal 29 Oktober lalu, melalui keluarganya, Nuri telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tebet, Jakarta Selatan. Dan rencananya pada tanggal 9 November nanti, Nuri akan dinikahi oleh calon suaminya di Masjid Al-Ijtihad Tebet Barat, Jakarta Selatan. Hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 ada yang memberikan berkas pernikahan, mendaftarkan pernikahan atas nama Nuri Maulida Manggono ya ke kantor kami. Ya. Dengan siapa pasangannya? Pasangannya namanya Pandu Kusuma Dewangsa. Untuk tanggal pernikahan yaitu hari Minggu ya, tanggal 9 November 2014 ini. Untuk akad nikahnya itu diminta di satu masjid di wilayah Kelurahan Tebet Barat, itu namanya Masjid Al-Ittihad. Ya, pukulnya itu pagi mungkin jam 9 insyaallah. Nggak tahu sih, maksudnya kalau konsepnya sendiri memang apa ya, lebih pengennya sih lebih simpel aja gitu. Cuman kayak apa jadinya, saya pun sampai detik ini belum memulai melangkah kaki untuk mempersiapkan, masih nol banget. Ya walaupun waktunya udah sebentar lagi, minta doanya aja lah, mudah-mudahan semua dikasih lancar sama Allah. Ini kan minta kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Siap. Lalu siapa sebenarnya calon suami Nuri Maulida? Itulah teka-teki yang menyimpulkan banyak praduga. Ada yang menyebut bahwa sosok calon suami Nuri ini adalah anggota dewan. Ada pula yang mengungkapkannya sebagai pengusaha. Tapi lewat berkas di KUA diketahui jika calon suami Nuri Maulida adalah pengusaha muda asal kota Lampung bernama Pandu Kusuma Dewangsa yang 3 tahun lebih muda darinya. Lalu mungkinkah jika sikap tertutupnya Nuri ini lantaran ia trauma setelah 2 kali gagal naik pelaminan? Untuk yang laki, bentar ya. Ya, 88 betul. Ya mungkin. Siapapun calonnya Nuri, entah orang dewan, entah apa, bagi kita mah kita senang-senang aja. Karena Om merasa juga Nuri nggak bermaksud ngumpet-ngumpetin ya, tapi yang dilakukan Nuri adalah tidak memberitahukan. Beda loh sama ngumpet-ngumpetin. Kalau nggak diberitahukan kan bukan berarti diumpetin. Nah, tapi tidak dikatakan karena Nuri ini milik publik, mungkin akan ada kesan bahwa itu diumpet-umpetin. Padahal mah enggak. Berjalan seperti biasa normalnya
seorang wanita ingin menikah, itu aja. Secara ikhlas saya tumpang gembira, tumpang bersyukur kerana maknanya jodoh untuk Nuri Maulida tu sudah ditentukan oleh Allah kan, siapa dan dari mana. Kalau dulu tidak kesampaian, tapi insya-Allah kali ini yang kita sama-sama doakan semoga langsung ke jenjang pelamin.